Pengertian Bapak Ibu ya, pengertian pertama pensiun diberikan. Jadi pensiun itu Bapak Ibu adalah penghargaan ya, bukan hak ya. Bapak Ibu dicatat untuk pensiun itu bukan hak tapi penghargaan. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Itu apa pengertian dari pensiun ya. Janda, janda itu adalah istri sah menurut hukum dan pegawai negeri atau dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal. Jadi kalau PNS-nya meninggal, kan kalau PNS-nya laki-laki pasti istrinya janda PNS ya, atau sebaliknya. Kalau PNS-nya wanita berarti eh, suaminya duda ya. Yang ini yang apa nomor tiga ini duda adalah suami, ini kebalikan dari nomor dua tadi ya. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun atau penerima pensiun janda duda, yaitu anak. Ini pengertian-pengertian pensiun janda duda dan anak ya. Ya, ini jadi tadi pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan. Jadi penghargaannya bukan hak. Izin manfaat pensiun Bapak Ibu ya. Ini manfaat pensiun yaitu eh, ya kita patut bersyukur Bapak Ibu ya. Jadi kalau jadi ASN ya, biarpun kita sudah tidak berkinerja lagi, kita masih mendapatkan penghasilan ya dari negara. Walaupun ya tidak sesuai ketika jauh. Sekarang itu apa eh ranknya antara penghasilan ketika aktif dengan ketika sudah pensiun itu masih jauh ya. Waktu itu ada apa sosialisasi dari Taspen itu jadi cuman 27%-nya yang kita terima ketika yang biasa-biasa ya, ini pejabat apa pegawai yang biasa-biasa itu cuman 27% yang dari ketika kita masih aktif yang keterima penghasilan yang kita keterima itu persentasenya seperti itu ya. Ini iuran pensiun Bapak Ibu ya, ini sebagai informasi saja. Jadi selama ini yang apa PNS yang aktif ternyata eh, dipotong ya untuk pensiun itu sebesar 4,75% ya dari gaji pokok Bapak Ibu itu uangnya masuk ke Taspen ya. Jadi untuk THT itu ada dua nanti yang dipotong sama Taspen itu, yaitu eh, buat nanti ya, eh, terus buat apa uang pensiun sama THT-nya. THT-nya 3,25 dari gaji pokok ya. Itu yang apa yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak merasa ya ada selama tiap bulan itu ada potongan seperti itu. Pensiun BUP Bapak Ibu ya, manfaatnya itu perhitungannya Bapak Ibu 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ini ada pembahasannya di bawah sebenarnya ya, nanti lebih ini nanti saya dibahas di bawah. Ini mekanisme itunya ya. Mohon izin Bapak, Ya, mengingatkan waktu presentasi 10 menit lagi, Pak. siap siap siap. Pak Modal siap. Ini besarnya pensiun pegawai ya Bapak Ibu. Jadi tadi sempat dibahas di atas sedikit. Besar pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahunnya masa kerja dengan ketentuan. Pensiun pegawai itu maksimal 75%, minimal 40%. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Kalau masa kerja Bapak Ibu misalkan 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun dikali 2,5% berapa? Lebih dari 75 kan ya, Bapak Ibu. Tapi nanti perhitungannya dipatok. Jadi sampai dengan 30 tahun, 30 kali 2,5% berarti maksimal 75%. Itu yang
Eh, jadi kelebihannya tidak dihitung, maksimal 30 kali 2,5% jadi 75% kan ya, seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu nanti bila masa kerjanya misalkan baru 10 tahun gitu ya. Kan 10 tahun sudah bisa dapat pensiun ya. Nah, 10 tahun kali 25% berarti 25% ya. Tapi yang didapat nanti bukan 25% tapi 40%. Itu ya maksudnya di sini ya. Jadi pensiun pegawai itu maksimal 75% dan minimal 40%. Itu perhitungan nominal yang didapat nanti ya. Ini 70% bagi pensiun bagi PNS yang cacat karena dinas. Selanjutnya pensiun janda duda ya. Ini bahas sedikit. Apabila PNS pernah pensiun meninggal, maka suami atau istri-istri yang telah terdaftar berhak menerima pensiun janda duda. Ya, jadi ini sudah pasti. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu PNS punya pasangan, hendaknya didaftarkan seperti itu ya. Nah, supaya tidak bermasalah ke depannya. Jika tidak ada istri ya, ini pensiun janda duda berarti PNS-nya yang meninggal ya Bapak Ibu ya. Nah, jika tidak ada istri atau suami yang terdaftar, maka istri suami yang ada pada saat meninggal berhak menerima pensiun. Nah, biarpun ini tidak terdaftar, ternyata bisa diklaim juga Bapak Ibu asal dengan cara apa? Dengan catatan dokumen, surat nikah dan sebagainya itu dipenuhi harus ada ya. Apabila istri lebih dari satu, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus nikahnya, ya. Jadi ketika meninggal, misalkan seorang PNS meninggal, ternyata nggak ada yang didaftarkan juga nih anak apa istri-istrinya, ternyata istrinya lebih dari satu. Nanti yang dipilih adalah istri yang paling lama eh, dan tidak terputus ketika nikahnya dengan PNS yang meninggal tadi, ya. Pensiun bagi anak ya, apabila PNS itu menerima pensiun meninggal dan tidak mempunyai istri atau suami yang berhak menerima, maka diberikan kepada anak. Jadi ini pensiun anak itu seorang PNS meninggal dan istrinya juga atau suaminya juga meninggal dan masih ada anak yang masih dalam tanggungan. Itu yang dimaksud dari kalimat ini ya. Kepada anak-anak yang ayah dan ibunya kedua-duanya PNS dan keduanya meninggal dunia, maka diberikan satu pensiun janda atau duda atas dasar yang lebih menguntungkan. Jadi tidak bisa diambil dua-duanya kalau misalkan seorang anak ayah ibunya itu kedua-duanya PNS dan meninggal dua-duanya. Jadi tidak bisa mendapatkan pensiun dari ayahnya, dari ibunya, double gitu ya. Jadi nanti dipilih salah satu yang lebih menguntungkan, apakah yang lebih tinggi itu nominalnya dari ayahnya atau ibunya itu bisa dipilih. Apabila PNS pria meninggal sedangkan ia mempunyai istri di samping anak dari istri lain, maka bagian janda diberikan kepada istri dan anak dari istri yang lain. Ini maksudnya ada dua berarti ya yang masih dalam tanggungan. Ini istrinya lebih dari satu. Nanti bisa dibagi dua ini kalau seperti ini nanti pensiun jandanya ya. Jadi pensiun jandanya jadi dua. Satu bisa ahli waris istri pertama, yang satu setengahnya lagi dari istri kedua seperti itu. Pihak yang berhak menerima pensiun janda yaitu anak ya. Ini anak-anak itu dengan catatan ya Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ini kadang-kadang ada imbasnya yang kurang ini juga. Kalau misalkan anak termasuk yang tadi disampaikan bisa pengembalian apa nominal pengembalian penghasilan ya. Kalau misalkan anak yang sudah tidak jadi tanggungan tetap masih tidak dilaporkan seperti itu ya. Jadi untuk pensiun janda anak nih ya, khusus untuk anak itu anak bisa jadi tanggungan, bukan anak pensiun anak. Anak bisa jadi tanggungan selama ketiga kriteria ini terpenuhi ya. Belum berusia 25 tahun atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum menikah. Ya, jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau salah satunya misalkan usianya eh, baru 21 tahun misalkan, tapi tidak sudah mempunyai penghasilan.
Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa jadi tanggungan. Atau sudah menikah. Nah, jadi yang dimaksud di sini ketiga kriteria ini harus terpenuhi ya, belum berusia 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan dan belum menikah. Next, ini yang mendapat KPP. Oh ya, ini perlu dibahas ya Bapak Ibu ya. Ini izin ya Bapak Ibu, kalau di apa pemberian itu ada yang istilahnya KPP. KPP itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pak Yedi tahu ya KPP? Kenaikan pangkat pengabdian ya Bapak Ibu ya. Jadi bila seorang PNS itu berhenti, misalkan pensiun lah seperti itu, dengan masa kerja yang sudah ditentukan, itu bisa mendapat eh, KPP ya. KPP itu ketentuannya apabila masa sekurangnya 30 tahun lah ya secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 1 tahun 1 bulan, misalkan masa kerja PNS-nya sudah 30 tahun nih, itu cukup 1 bulan dari KPP terakhir yang bersangkutan bisa mendapatkan KPP. Jadi nanti ketika pensiun misalkan dia 3B apa 4B dan masa kerja PNS-nya sudah 30 tahun, sudah lebih dari 1 bulan dari KPP terakhir, nanti pensiunnya itu jadi 4C seperti itu ya. Terus yang apabila masa kerja PNS-nya baru 20 tahun, 20 sampai 29, 9 tahun 11 bulan ya, itu harus 1 tahun dulu dari KP terakhir ya. Jadi baru dapat KPP. Terus selanjutnya kalau masa kerja PNS-nya itu 10 tahun sampai dengan 19 tahun 11 bulan, itu harus 2 tahun dari KP terakhir, yaitu yang dimaksud dengan ah, KPP ya. Ini persyaratannya nanti sepertinya kalau misalkan sudah diberlakukan PPU ini tidak ada semua ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya tadi kaitannya karena banyak apa eh, pengembalian atau BTS atau di kami BTS itu bahan tidak lengkap atau berkas tidak sesuai seperti itulah ya. Nah, itu dalam pengisian data di DPCP ya Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, baik ASN, baik pengolah kepegawaian. Ini harus diteliti kembali dari yang apa pengelola pemberhentian lah ya. Karena tadi yang saya sampaikan itu masih 30%, 30%, 58% malah 58% yang dari BTS itu karena kesalahan di sini bisa saja kesalahannya dari tanggal nikah, nama apa nama dari nama, tanggal nikah, tanggal lahir, terus anak, tanggal lahir anak dan sebagainya ya. Ini mungkin harus di apa lebih diteliti lagi ya, gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk masa kerja sebenarnya silakan kalau sudah dikhawatirkan nanti Bapak Ibu juga harus harus paham ya penghitungan masa kerja karena kalau sudah PPO itu kami sepenuhnya percaya kepada instansi yang mengusulkan ya, tidak lagi ada apa dokumen ini. Tapi kami bisa kalau untuk masa kerja, insya Allah kami bisa mengeditnya ketika usulan sudah masuk ke kami. Ini mm, izin Bapak Ibu, ini terakhir mungkin ya Bapak Ibu ya karena waktu. Izin Bapak Ibu semua yang hadir di apa ruang Zoom ini. Jadi BKN saat ini eh, untuk pelayanan pemberhentian itu one day service. Jadi one day service itu SLA-nya 1 hari kerja. Jadi ketika usul masuk hari ini, maksimal besok harus eh, selesai, baik itu ACC ataupun BTS-nya dikembalikan lagi. Nanti kalau BTS dikembalikan, masuk lagi kami hitungannya 1 hari lagi seperti itu.